Zelina, ayo naik. Mas tidak bisa gendong kamu, nah. Ucap Sean sekali lagi seraya menepuk pelan bagian kosong di sisi kanannya. Tapi Mas luka, jawab Zelina ragu seraya menggigit bibirnya. Meski hatinya menggebu ingin mengambur ke pelukan pria itu, tetap saja dia harus berpikir 2 kali. Yang luka perutku, sementara sisanya di punggung dan tangan sebelah kiri. Kamu tidur di sisi kanan, jadi tidak masalah. Tutur Sean seyakin itu jika tidak akan terjadi masalah, andai sang istri tidur di sisinya. Kalau sakit nanti gimana? Tidak, nak. Mas merindukanmu demi Tuhan. Liris Sean yang kini bukan lagi memerintah, tapi memohon karena justru dia yang ingin berada di sisi Zelina. Melihat keyakinan Sean, Zelina mengikuti kehendak sang suami pada akhirnya. Meski tahu hal semacam ini seharusnya tidak dianjurkan, tapi kerinduan Zelina juga seakan berontak saat ini juga. Khawatir Sean kenapa-napa, Zelina begitu berhati-hati kalau merebahkan tubuhnya. Mata Zelina membola kalau mendengar Sean yang justru mendesah. Sejak tadi Zelina sudah was-was sang suami akan kesakitan. Tapi dia menjawab tidak akan seolah tidak ada beban. Sakit. Sedikit. Kalau Sean tapi tetap menahan tubuh Zelina agar tetap di sisinya. Hanya sebentar. Tidak sampai 5 detik wajah Sean kembali berubah lagi. Tatapan keduanya terkunci beberapa saat. Zelina yang tiba-tiba menunduk malu membuat Sean gemes sendiri. Kamu kenapa? Tanya Sean mengerutkan dahi kalau menyadari sang istri salah tingkah. Tidak, jawab Zelina yang kini benar-benar menghindari tatapan Sean. Wajahnya semudah itu memerah, dan jelas saja Sean menduga sang istri tengah menggodanya. Gugup. Kita bukan pengantin baru lagi, Mas ngapain sih? Celetuk Zelina yang sebal sendiri lantaran Sean justru sengaja seolah mengulangi kejadian di rumah sakit beberapa tahun lalu. Hitungannya tetap pengantin baru, nah. Aku meninggalkanmu di saat pernikahan kita baru 5 bulan. Tutur Sean tidak mau kalah. Baginya, Zelina tidak ada hal yang berubah tanpa peduli berapa lama pernikahan mereka. Tanpa suara, Zelina hanya tersenyum simpul mendengar penjelasan Sean yang memang kerap sesuka hatinya. Wanita itu tidak akan membantah. Karena melihat Sean yang kembali begini, hati Zelina seakan gila dibuatnya. Luka-luka ini menyebalkan sekali. Sabar ya sayang, Mas belum bisa gerak banyak. Liris Sean tampak penuh sesal dengan wajah lesunya. Tidak apa-apa Mas, jangan minta maaf. Bukan maunya Mas begini kan? Pikiran Zelina memang selurus itu. Sama sekali dia tidak berpikir jika ucapan Sean bermakna ambigu, dan memang sedikit berbeda dengan penafsirannya sendiri. Mauku jelas tidak begini, nah. Kenapa ya? Ujian Mas berat ini. Sudah tahu kalau istriku tidak bisa kerja sendiri. Ku minta di atas saja dia menangis, malah dikasih luka begini. Tuhan masih marah sepertinya. Apa katanya? Zelina bahkan mengerutkan dahi demi bisa memahami apa maksud Sean. Senyum tipis Sean kini terlihat jelas meski matanya terpejam. Beberapa waktu lalu saat keluarga besar khawatir jika Sean lupa ingatan setelah kembali sadar. Namun nyatanya tidak ada satu hal yang Sean lupakan. Bahkan hal sekecil itu, dia masih tetap ingat dengan jelas. Mas? Apa sayang? Sehat kan? Tanya Zelina menempelkan punggung tangan di keningnya. Khawatir jika Sean justru panas tinggi hingga ucapannya tidak jelas begini. Sehat? Sangat-sangat sehat. Kenapa memangnya? Tanya saja. Ucap Zelina yang kemudian terdiam beberapa saat. Keduanya kembali terdiam, menikmati kerinduan tanpa banyak bicara. Menatap langit-langit kamar yang sama, terpisah jarak cukup lama. Bahkan sampai di titik hampir kehilangan, membuat Zelina benar-benar khawatir pria di sisinya ini pergi suatu saat nanti. Mas, kamu tahu bagaimana sulitnya aku menjalani hari-hari tanpa kamu? Tanya Zelina yang tiba-tiba terisak, hingga membuat Sean menoleh ke arahnya. Maaf sayang, Mas sama sekali tidak bermaksud membuatmu berada di posisi sulit. Ucapnya pelan dan berusaha menyeka air mata sang istri, meski tangan kirinya masih terasa ngilu. Kamu tidak akan pergi lagi kan setelah ini?
Tanya Zelina masih dengan air mata yang terus membasah, hingga membuat Sean sanjur itu melihatnya. Tidak akan. Jawab Sean membuang napas kasar demi menahan air mata yang sebenarnya ingin tumpah juga sejak tadi. Sean memang belum bisa memeluknya seperti dahulu, tapi jelas Zelina bisa melakukannya. Wanita itu merengkuh sang suami hati-hati lantaran khawatir menyakiti. Demi apapun, dia benar-benar tidak bisa menerima apa yang Sean alami di penjara 2 hari sebelum jadwal kepulangannya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Boleh, tanyakan saja. Ucap Sean setelah keduanya terlihat sedikit lebih tenang. Siapa yang melukaimu? Setelah sebelumnya mendengar penjelasan yang belum pasti, kini Zelina benar-benar bertanya pada Sean secara langsung. Banyak. Banyak? Tanya Zelina dengan mata yang kini membola kalau mendengar pengakuan Sean. Banyak, nah. Benar kata Zian. Ternyata orang-orang di sekeliling kita justru paling berpotensi jadi pengkhianat jika sudah dengkina. Senyum tipis Sean tampak jelas di sana. Ia tengah meremehkan manusia-manusia bodoh yang mata hatinya terlalu kotor dan terbelenggu perasaan dengki hingga bersekongkol menghilangkan nyawanya. Orang terdekat, teman satu sel. Kening Zelina mengerut seketika. Salah satunya. Orang terdekat, teman satu sel. Kening Zelina mengerut seketika. Salah satunya. Kenapa bisa? Bukankah mereka sangat baik padamu, Mas? Sepengetahuan Zelina, teman satu sel Sean sama baiknya. Terutama keempat teman di masa lalunya. Rasanya tidak mungkin jika salah satu di antara mereka justru mengkhianati Sean. Siapa, Mas? Rico. Sean menggeleng. Bukan Rico ataupun Axel, apalagi Jonathan. Lebih aneh lagi jika pengkhianatnya adalah Hito. Mereka berempat mana mungkin mengkhianati guru ngajinya. Sesaat pria itu menghela napas pelan. Zelina yang terbawa suasana turut melakukan hal yang sama. Jadi bukan mereka, lalu siapa? Teman satu Salmas bukan hanya mereka berempat, nah. Tapi 8. Benar, Zelina terlalu cepat curiga menyimpulkan jika pengkhianatnya adalah Rico. Padahal sejak awal saya mengatakan, jika dia disatukan dengan 8 tahanan lainnya. Sama halnya seperti Zelina yang tidak mengira hal itu terjadi, Sean juga. Ah iya, aku lupa teman Mas banyak. Jadi siapa teman satu selmu yang ikut-ikutan? Divo. Jawab Sean memejamkan mata, rahangnya kini mengeras, dan benar-benar ingin mengajar pria tidak tahu terima kasih itu. Divo. Sean mengangguk. Keheningan membawa pikiran Sean berlari mengingat apa yang terjadi di penjara. Pria itu memang sangat diterima di sana, bahkan mereka juga menghabiskan waktu untuk kegiatan yang cukup bermanfaat. Namun sedari awal memang tidak seluruhnya merasa terketuk dengan apa yang Sean lakukan. Karena tidak demikian, sama sekali dia tidak merasa ada yang aneh di sana. Meski bukan termasuk teman dekat, tapi Sean juga tetap menjalin hubungan baik bersama 4 tahanan lainnya. Dari penampilan justru terlihat paling cupu, bahkan sedikit aneh untuk disebut sebagai narapidana. Dahulu Sean kasihan, dia berusaha membangun kedekatan bersama pria bernama Divo itu. Pemuda 25 tahun yang merupakan pelaku tindak kejahatan seksual, sopir pribadi yang melecehkan putri majikannya, hingga merekam di penjara 1 bulan sebelum Sean berada di sana. Kamuflasenya sebagai pria culun benar-benar membuat Sean terlena. Divo lebih banyak diam dan tidak banyak pula, hanya menjawab seperlunya, dan dia terlihat biasa saja. Bahkan sekalipun Rico tidak sengaja melemparkan bantal ke wajahnya, Divo tidak akan marah, dan Sean justru yang angkat bicara, hingga mata Sean terbuka di pagi hari beberapa menit sebelum dia meregang nyawa. Sungguh, sama sekali Sean tidak akan melupakan halusnya permainan Divo yang membuat Sean sama sekali tidak curiga. Beberapa waktu sebelum kejadian, Jumat, sekitar pukul 8.45. Bang, terima kasih selalu melindungiku. Aku ingin memberikan sesuatu sebelum abang bebas. Tutur Divo tiba-tiba menghampiri Sean dengan wajah berbinar. Sama sekali tidak terlihat jika otaknya sepicik itu. Kasih saja di sini, kita juga penasaran, Div. Celetuk Rico yang memang terbiasa mengusik pria culun itu. Sean yang justru khawatir jika nanti keduanya bertengkar, memilih mengikuti Divo saja. Dia tidak ingin terlibat keributan apapun, lantaran khawatir justru akan menjadi pemicu kekacauan yang semakin dibesar-besarkan. Tanpa sedikit pun perasaan curiga, Sean bahkan merangkul punggung Divo menuju tempat yang dia tentukan. Hingga langkah Sean terhenti kalau menyadari di depan mereka sudah ada Morgan dan Jeremy. Div, kita
Jangan di sini. Ucap Sean menarik pergelangan tangan Divo lantaran khawatir justru terlihat perkelahian. Sejak dahulu Sean selalu menghindari kedua orang itu. Bukan karena penakut, tapi dia khawatir sikap sok jagoannya hanya akan menambah masalah. Namun yang Sean dapati justru berbeda dan benar-benar di luar dugaannya. Bukan cuma aku, Bang, tapi mereka juga. Bukankah seharusnya adil? Kebebasanmu harus dirayakan bersama-sama. Aku canggung kalau disal kita, Bang. Bingung, sungguh Sean bingung saat itu. Divo yang culun dan pendiam itu hilang seketika. Yang ada hanya seorang pria licik dengan tatapan sinis di sana. Beberapa hari yang lalu teman-teman Sean memang merayakan kebebasannya, sekaligus perpisahan hingga mereka sempat bermain games dan lainnya. Divo, apa maksudmu? Sean sudah marah saat itu. Hingga kalau Morgan dan Jeremy mendekat, Sean mulai fokus menghadapi serangan mereka. Dia tidak peduli lagi sekalipun mendapat masalah setelah ini. Yang jelas Sean akan membela diri. Lihatlah orang kaya ini. Hukuman paling ringan diremisi pula. Ucap Jeremy menatap remeh Sean. Kekuasaanmu memang luar biasa. Tapi hukumanmu sama sekali tidak setimpal, Sean. Kau yang menghabisi nyawa Arya Mahesa. Kau juga yang ikut merencanakan, tapi hukumanmu bakal lebih ringan dari penjara gerbang. Tambah Morgan dengan sorak kebencian yang luar biasa, lantaran sudah lama dia mencari kesempatan untuk melakukan ini. Buronan 5 tahun tapi dihukum seringan itu. Apakah kami bisa terima? Sean tidak segera menjawab. Dia menatap Divo yang kemungkinan besar adalah perantara bagi mereka untuk mengetahui segala sesuatu tentang Sean. Soal remisi atau apapun itu tidak ada yang tahu kecuali teman sekamarnya. Kau berkhianat, Divo. Belum sempat mendaratkan pukulan untuk Divo, Sean merasakan benda tajam tertanam di punggungnya. Sakit. Pria itu menggigit bibir dan berusaha tidak panik. Namun sakitnya semakin terasa kalau pisau itu dicabut paksa. Ah! Sean hampir terhuyung. Hingga dia menoleh dan melihat jelas bagaimana Nathan yang tersenyum tipis dengan pisau yang sudah berlumur darah itu. Suara Sean tertahan. Dia melihat Divo yang tiba-tiba berlari meninggalkannya. Bajingan. Kau berani main belakang? Meski tahu dia tidak sekuat itu, Sean berusaha menyerang dan Nathan hendak menikam dadanya. Beruntung pria itu berhasil menangkis, tapi tangannya justru terluka. Bagaimana? Sakit, Sean? Meski sulit, Sean masih sempat mendaratkan buka mentah di wajah Nathan. Pertengkaran yang Nathan anggap bercanda itu terjadi beberapa saat sebelum kemudian Morgan justru menikam bagian perutnya, usai memungut senjata tajam yang tadi sempat terpental. Untuk serangan terakhir, Sean tidak mampu bertahan lagi. Darah yang tadi hanya mengucur di lukanya, kini naik keluar hingga mulut. Sean tumbang. Dengan hanya yang menekan bagian perut, dia tahu yang kini membasahi tangannya adalah darah. Pandangannya mulai kabur, tapi Sean masih dapat mengenali pria yang terus menatapnya hingga semua berubah menjadi gelap. Nathan. Jawab Sean setelah sebelumnya membuat Selena terdiam bahkan menahan napas. Nathan, mantan kakak ipar Zean. Iya, nah. Dia.